Saya tuh nulis pertama itu tidak punya komputer. Tidak punya komputer, jadi saya tulis dulu pakai double folio, kemudian nanti saya antar ke rental. Ya, saya bilang tolong ketikan ya. Tapi nanti jangan di print dulu, nanti saya cek. Kenapa? Kalau terlanjur di print, kan uang juga keluar. Bayar dulu gitu ya. Nah, akhirnya saya dapat uang, saya kumpul-kumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini senang sekali saya diberikan waktu dan kesempatan oleh salah seorang pakar hukum, praktisi hukum, dosen hukum, dan barangkali banyak hal yang terkait hukum yang beliau tekuni dengan baik. Amin, amin. Beliau termasuk juga panutan saya dalam ilmu hukum. Beliau adalah Bapak Dr. Irawan Harahap, SH, MKN, MM, dan insya Allah bentar lagi MH. MM belum. Dan saya perkirakan insya Allah tidak sampai 5 tahun ini akan segera profesor. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bang? Baik, ini kita pakai masker atau gimana kira-kira nih? Kalau biar kita agak normal kalau ngomong buka masker aja. Oh, buka masker. Baik, baik. Walaupun kondisinya new normal, tapi kita belajar normal kalau ngomong tetap buka masker. Terima kasih Bang, kami diberikan waktu dan kesempatan malam hari ini bisa berbincang santai dengan Bang Irawan di tengah-tengah kesibukannya. Sebenarnya nggak sibuk itu. Iya, menurut Bang Irawan nggak sibuk, cuman kami yang mendengarnya itu luar biasa sibuk. Yang penting rutinitas jalan ya. Iya. Praktek hukum masih tetap Bang ya? Alhamdulillah. Ngajar tetap? Alhamdulillah. Yang baru-baru ini apa? Terkait masalah haki gimana? Ya, tetap jalankan pendampingan, konsultasi, kemudian pembelajaran ke masyarakat ya tentang haki itu. Karena saya lihat Provinsi Riau ini sebenarnya salah satu daerah yang kaya akan potensi dikembangkan hakinya, tetapi mungkin belum semaju di Pulau Jawa. Nah, tugas kita lah, termasuk juga Bapak sebagai tokoh masyarakat juga membantu kami nih mendorong untuk bisa lebih maju gitu. Setahu saya Bang Irawan merupakan salah satu, kalau tidak satu-satunya mungkin salah satu yang menggarap terkait haki di Provinsi Riau. Karena benar sebagaimana Bang sampaikan tadi, banyak barangkali potensi-potensi hak kekayaan intelektual di Riau ini, baik bentuk panganan, tari, nyanyian, kesenian, yang barangkali sampai hari ini belum disadari oleh pemangku-pemangku kebijakan. Ini merupakan kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan angka barangkali. Dan Bang Irawan sudah mulai mengedukasi melalui channel-channelnya, juga melalui seminar-seminar seminar terkait haki. Moga-mogaan ini tentu bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang concern masalah hukum lainnya, juga tentu menjadi perhatian besar oleh pemerintah. Ini target awalnya seperti apa ini Bang? Jadi gini, saya kebetulan kurang lebih 10 tahun tinggal di Jogja ya. Nah, saya melihat bahwa Jogja itu, atau juga Jawa Tengah terutama itu, mereka memang kaya akan sumber daya alam, tetapi tidak sekaya Riau gitu. Nah, menariknya mereka itu bisa mengoptimalkan ada namanya warisan budaya berupa benda dan warisan budaya yang tidak benda. Contohnya Candi Borobudur ya. Candi Borobudur itu lokasinya di Magelang, tetapi kemudian dengan adanya Candi Borobudur, kalau saya gunakan begini, semakin banyak orang datang ke Candi Borobudur, batu batanya itu nggak pernah berkurang, yang ada bertambah. Kenapa? Karena ada hotel, ada restoran yang kemudian tumbuh di sana. Nah, berarti ada pergerakan ekonomi. Perputaran uang itu luar biasa. Ya, nah yang saya lihat, kenapa kita tidak bisa mengembangkan warisan budaya benda yang ada di kita. Contohnya di Pekanbaru ada Masjid Raya, atau kemudian di Kampar ada Candi Morantakus gitu ya. Nah, itu yang warisan budaya yang berupa benda. Ada namanya warisan budaya tidak benda ya. Contohnya ada Reok Ponorogo dan sebagainya di Pulau Jawa. Tetapi kalau di Riau juga banyak ya. Yang saya lihat itu contohnya di Kampar, atau di Taluk Kuantan ada pacu jalur begitu. Nah, cuman ketika itu tidak kita kemas dalam bentuk potensi ekonomi dan perlindungan hukum,
maka itu juga nggak akan optimal. Maka di situ menurut saya harus ada kolaborasi. Kalau kami ya sebagai saya memakai dua tempat ya, sebagai dosen haki juga, sebagai konsultan haki juga, saya pikir itu bisa dikembangkan gitu loh. Nah, ini menarik nih Bang. Tapi malam hari ini kelihatannya saya semakin semakin antusias nih. Ya. Antusiasnya kenapa? Saya ingin pembicaraan kita ini tidak hanya malam hari ini. Oke. Artinya apa? Banyak hal nih. Ini masalah haki, Ya. masalah hukum lingkungan, Ya. termasuk lagi masalah umum, hukum pidana, perdata dan sebagainya. Kita kupas sesi khusus nanti Bang. Ya. Yang malam hari ini saya datang ke sini diterima di Perpustakaan. Perpustakaan Ya. Hukum Irawan Harahap Ya. Jadi saya itu kebetulan kan punya sedikit buku. Jadi punya sedikit buku dan saya pikir itu bermanfaat bagi orang. Jadi saya agak sok pede begitu, bikin namanya perpustakaan hukum. Cuman mikir namanya sulit, sudah gonta-ganti. Akhirnya saya putuskan ya sudahlah pakai nama sendiri saja, Iya. Perpustakaan Hukum Irawan Harahap. Saya sebagai salah seorang, ya kalau tidak bisa dibilang gila, pencinta lah, pencinta buku. Ini agak seperti orang sakau saya pas masuk ruangan ini. Ini mungkin di atas gila lah. Ya, karena mengapa Pak melihat buku seperti ini cerminan bagaimana kualitas keilmuan seorang Pak Dr. Irawan Harahap. Saya terus terang nih apresiasi sekali orang-orang pencinta buku ini, saya sangat apresiasi karena saya sendiri cukup bukan hanya mencintai tapi juga menyayangi buku ini. Walaupun kadang-kadang tidak semua terbaca, tapi melihat buku itu merupakan sebuah kekayaan yang tidak ternilai buat saya. Karena itu saya ucapkan terima kasih nih kepada Bang Irawan. Malam hari ini kami diterima langsung di Perpustakaan Hukum Irawan Harahap. Jadi barangkali bagi teman-teman khususnya adik-adik mahasiswa dan juga nggak menutup kemungkinan ya orang-orang yang concern terhadap hukum, praktisi hukum, dosen hukum untuk ya Lombok sekali-kali menambah energi, nutrisi, keilmuannya terhadap hukum, datanglah ke perpustakaan. Saya rasa untuk kelas di Riau ini termasuk ya kalau saya bilang nggak ada saingan tapi paling tidak jarang ini orang pribadi punya buku hukum sebanyak ini. Ini konon ini baru sebagian kecil nih, masih ada di beberapa tempat yang tercerai-berai yang nanti moga-moga bisa disatukan dalam satu tempat. Amin. Nah, kita cerita apa aja dulu Bang malam hari ini Bang? Kita cerita, tentu saya termasuk orang yang cukup kalau bahasa sekarangnya ngefans lah dibilang sama Bang kalau bicara masalah hukum ya. Hukum dalam tanda kutip, baik selaku praktisi maupun selaku dosen atau pengajar di Riau. Abang begitu getol berbicara dan concern melakukan semua hal yang berhubungan dengan hukum. Apalagi hukum-hukum yang cukup seksi, hukum lingkungan, haki ini kan cukup seksi ini. Nggak banyak orang berani masuk ke wilayah ini. Nah, tentu tidak serta-merta Abang mencintai dunia hukum ini. Nah, bisa dulu Bang Irawan cerita kepada kita dan teman-teman yang ada di rumah mungkin yang mendengarkan channel YouTube ini, bagaimana perjalanan hidup Abang? Karena yang saya tahu kan Abang juga kita lah, sama lah saya dengan Abang, bukan lahir dari sendok emas, bukan lahir dari keluarga kaya berada, tapi kita hanya kaya motivasi dari orang tua. Nah, bisa berbagi Bang, karena pengalaman Abang ini mungkin saya bukannya mungkin tapi saya yakin bisa memberi motivasi bagi kita semua, khususnya orang-orang yang barangkali hari ini atau sedang atau akan menekuni dunia hukum ini. Kalau yang jelas saya lahir di Pekanbaru ya. Oh, anak Pekanbaru asli berarti lahir ya? di Pekanbaru, marganya Harahap kan, tahun 1981 tanggal 25 Maret tuh, jadi sudah cukup tua lah, umur 40 sekarang. Jadi saya menyelesaikan pendidikan SD di Pekanbaru, SMP di SMP Negeri 1 Pekanbaru, SMA di SMA Negeri 5 Jalan Belimbing itu. Nah, kalau sebenarnya cita-cita saya itu jadi akuntan publik. Jadi apa yang menginisiasi itu Bang? Karena waktu itu saya punya guru akuntansi yang bagus dan saya merasa itu pelajaran yang menarik.
Mungkin orang juga nggak suka, tetapi saya menarik bagi saya itu. Bukan karena tampilan orang Kuntan yang mungkin barangkali agak Nah, waktu itu malah guru saya bilang begini, hati-hati ya kalau nanti nekuni akuntansi, karena kebetulan dia juga sebenarnya pengen jadi akuntan, tapi masuknya ke pendidikan akuntansi. Akhirnya kan jadi guru. Jadi guru. Nah, saya niat benar tuh mulai dari kelas 2 SMA. Cuma ada fase dalam hidup saya itu, keluarga saya itu sebenarnya orang tua saya itu pernah tertipu gitu. Tertipu waktu itu yang menyebabkan waktu itu kalau tidak salah saya sertifikat rumah itu digunakan oleh orang lain. Bapak PNS. PNS. Nah, jadi itu jadi titik balik. Nah, kebetulan naik di kelas 3 ya. Saya ngambil jurusan IPS. Kemudian menjelang selesai kuliah SMA, ada kawan saya bilang begini, "Wan, yuk ke Jogja. Kita kuliah." Dan dia bilang, "Ini ada program, ini juga menarik nih. Jadi ada program bimbel kalau bertujuh murah." Nah, terus kenapa ngajak saya? Karena yang satu mengundurkan diri. Jadi akhirnya sih saya pelengkap penderita lah. Lalu saya mendaftar lah di salah satu bimbel yang saya nggak sebut namanya, tapi dari brosurnya menarik. Itu tamat SMA ya? Tamat SMA, belum tamat sebenarnya, karena waktu itu zaman dulu kan biasa cap 3 jari itu di Jogja. Iya. Jadi berangkatlah kami bertujuh dengan menggunakan bis dari Pekanbaru ke Jogja. Itu bus Handoyo. Itu perjalanannya. Sampailah kami sebenarnya ke Solo karena salah jurusan. Akhirnya pagi-pagi kami berangkatlah ke Jogja. Nah, sampailah di Jogja, kemudian waktu itu saya berpikir saya mau mengambil Fakultas Hukum. Nah, pada waktu itu saya tentu bertanya dengan senior-senior, dengan tetangga-tetangga kos itu, kalau mau jadi ahli hukum kemana perginya. Saya cuma tahunya masuk hukum nih. Saya belum tahu mau jadi pengacara atau dosen atau bagaimana. Nah, teman-teman bilang, kalau mau jadi birokrat, itu masuklah ke Gajah Mada. Tapi kalau mau jadi praktisi, masuklah ke Universitas Islam Indonesia. Nah, saya waktu itu udahlah, ini aku mau jadi praktisi. Saya kemudian tes di UII, gelombang pertama waktu itu tahun 1999, itu 22 tahun yang lalu ya, saya alhamdulillah lulus. Nah, saya lulus, kemudian saya mengikuti kuliah di sana. Cuma karena memang berangkat dari daerah Pak Iip ya, pilihannya cuma satu, harus berhasil kan. Makanya saya 1 tahun pertama itu alergi ayam, tapi alergi beli. Karena saya, uang saya waktu itu kiriman orang tua, saya janji tiap bulan harus beli buku. Itu dulu. Jadi tiap bulan saya sisihkan beli buku gitu. Jadi hobi literasi ini memang dari sekolah. Saya SD sudah baca Tempo. Jadi kalau orang lain itu kita tetap baca Petruk, Gareng, baca komik, Euro Sableng ya, tetap baca, tapi Tempo saya sudah baca. Sudah main Tempo ya. Kelas 5 SD, kelas 6 SD itu udah baca Tempo. Nah, kemudian saya ke Jogja itu tadi. Kemudian saya lewatilah 1 tahun pertama itu tidak membeli ayam. Jadi kawan-kawan tuh bilang, oh ini bukan alergi ayam nih, tapi alergi beli ayam gitu. Nah, alhamdulillah semester 3 sudah dapat beasiswa. Saya tekuni terus kuliahnya dan saya pernah tuh merasakan IPK 4 gitu ya. Jadi A semua gitu ya. Ya, alhamdulillah. Indah ya. Indah. Jadi A semua itu kan indah gitu ya. Dan saya bisa perkirakan mana nilai saya yang B, mana yang A. Gitu ya. Jadi alhamdulillah pun saya semester 5 dapat beasiswa dari Habibie Center, Pak Habibie. Saya ngambil lagi SD. Berarti itu termasuk angkatan awal ya, 95 itu? Saya 99. Bukan, maksud saya yang penerima beasiswa Habibie. Semester 5, ya. Karena waktu itu seingat kami ada tesnya itu ya, diterima kalau tidak salah saya kurang dari 5 orang. Ya, Habibie kan, Habibie Center tuh berdirinya kan sekitar tahun itu tuh kan? Iya, itulah dapat. Waktu itu saya ingat masih diwawancari oleh Bu Wardiman Joyonegoro waktu itu. Ya. Nah, tapi memang tiap bulan saya beli buku, dapat uang beli buku, Termasuk apalagi waktu itu saya di semester 5 juga sudah masuk tulisan di koran ya. Saya pernah di Bernas Jogja, pernah di udah mulai Kedaulatan Rakyat ya. Tulisan. Jadi alhamdulillah tulisan pertama saya itu judulnya Banjir dan Tanggung Jawab Pemerintah Lingkungan gitu ya, dari semester 5 lingkungan saya. 3 malah. Jadi kalau teman-teman bilang begini, Irawan ini
asal ada bencana maka ada tulisan. Jadi orang-orang yang hidup di atas bencana, walaupun ya itu kaitannya sama lingkungan. Itulah. Sebentar. Itu tahun berapa sudah ngirim tulisan? Kalau masuk itu tahun 2001. Februari 2001 udah masuk tulisan. Konon kata teman-teman yang saya senior di Jogja itu, masuk kalau tulisan sudah masuk itu lumayan juga kalau Jogja itu. Waktu itu saya masih ingat honornya 90.000. Jadi teman bilang, "Wan, masuk tulisanmu." "Oh iya." Jadi lalu saya dengan PD-nya besok paginya langsung cairkan honor dan itu diketawain. Dia bilang, "Ini pasti penulis baru." "Kenapa, Pak?" "Ya karena masih hangat langsung diambil." Gitu ya. Saya masih ingat naik jalur 2 itu. Jalur 2 naik bis, dapatlah honor 90.000. Nah, tapi alhamdulillah sesudah itu bisa dibilang saya tiap bulan masuk. Baik di Bernas maupun di Kedokteran Rakyat, dan bisa dibilang juga 95% tulisan saya itu lingkungan gitu. Hukum lingkungan gitu. Itulah, kemudian ya dari situ kan bisa beli buku, bisa beli macam-macam gitu. Nah, dan yang menarik itu Pak Ip, ini saya nggak perlu menceritakan karena tadi Pak bicara masalah berangkat dari hidup yang seperti apa ya. Saya tuh nulis pertama itu tidak punya komputer. Jadi saya tulis dulu pakai double folio, kemudian nanti saya antar ke rental. Ya saya bilang tolong ketikan ya. Tapi nanti jangan di print dulu, nanti saya cek. Kenapa? Kalau dilanjut di print, kan uang juga keluar. Bayar dulu gitu ya. Nah, akhirnya saya dapat uang, saya kumpul-kumpul. Dan saya masih ingat beli komputer pertama itu adalah membeli CPU. Jadi saya beli CPU. Uang harddisknya itu 1,2 giga. Jadi kalau sekarang itu kita punya flash disk 8 giga itu lebih terhormat. Jadi 1,2 giga. Hanya CPU. Kemudian bulan depannya saya dapat uang, kemudian ditawarkan teman. Beli monitor harganya 25.000. Wah, saya pikir ini menarik nih. Ternyata setelah saya pakai itu hanya 5 menit dia akan mengecil. Jadi harus dipukul dulu, gede lagi gitu ya. Tapi yang monitor yang masih kayak TV monitor besar, tabung. Yang pakai tabung. Iya, pakai tabung. Jadi ya, nah yang hebatnya lagi komputer saya itu harddisknya tidak bisa menyimpan game apapun karena terlalu kecil. Dan yang kedua, kalau kurang lebih sekitar 10 tulisan itu harus dihapus. Masukkan ke apa? Disket. Hapus. Hapus ya. Nah, jadi akhirnya saya punyalah disket yang waktu itu kotak ya, kecil seperti roti gabin itu ya. Itu saya masih merasakan itu. Nah, kemudian punya uang, beli, tapi memang dari dulu saya pakai konsep begini. Kalau jadi mirip RAB lah ya, pemborong itu. Jadi kalau dapat uang, saya sisihkan untuk beli kertas, beli benda-benda yang saya butuhkan untuk menulis gitu. Gitu. Jadi kalau dulu kalau boleh gaya, kalau hari lingkungan pasti masuk tulisannya. Hari Bumi masuk tulisannya gitu. Jadi saya bisa perkirakan penghasilan saya di bulan berapa waktu itu gitu. Berarti kalau ditelusuri dari tulisan-tulisan baik skripsi, tesis, bisa jadi salah satu referensi orang-orang yang concern membahas masalah hukum lingkungan, mungkin tulisan mungkin salah satunya ada kutipan gitu. Itu kalau yang saya cek sih beberapa ada, tapi kaitannya dengan mediasi lingkungan. Ya, penyelesaian sengketa lingkungan, mediasi lingkungan, alhamdulillah ada beberapa tulisan saya yang dikutip orang gitu ya. Tapi kalau masalah skripsi itu juga menarik. Jadi skripsi saya itu tentang pencemaran air ya. Dan gara-gara skripsi saya itu akhirnya kasus itu mengemuka dan akhirnya pelakunya itu dipidana difonis, akhirnya ya difonis. Tahun berapa selesai S1, Bang? Saya masuk September ya, mulai itu ya 99. Kemudian selesai di Maret tahun 2003. Waktu itu kurang lebih 3,5 tahun lah, 7 semester lah sebenarnya. Selesai dengan S1 ya? S1. Kemudian langsung lanjut S2? Alhamdulillah dengan dukungan orang tua, saya di tahun yang sama, hitungan bulan itu masuk di Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada. Bukan malah MH ya, tapi MKN ya? Waktu itu orang tua saya bilang, ada alasan tersendiri nih? Sebenarnya saya waktu itu mau masuknya Magister Pengelolaan Lingkungan, ya. Cuman kan mungkin namanya orang tua juga, ini kok dari S1, kenapa kok hukumnya kok ngambil Magister Pengelolaan Lingkungan, gitu ya. Ya saya bilang nggak apa-apa, yang penting saya bisa belajar hukum dengan maksimal, masuklah saya ke MKN Gadjah Mada. Gitu. Selesai?
Kalau lulusnya 2005 akhir, tapi saya wisudanya 2006 karena waktu itu berdekatan dengan kalau nggak salah saya Lebaran ya. Jadi orang tua saya bilang lewatkan Lebaran lah, nanti kita bisa ikut periode wisuda yang berikutnya. Gitu. Jadi saya wisuda 2006 Januari. Gitu. Nggak ada fase berhenti antara S1 S2 ya? Ya Allah baik, saya selesai 2006 Januari wisudanya. Kemudian Allah memberikan kesempatan saya untuk ngurus-ngurus administrasi. Kemudian bulan Mei 2006 saya mulai masuk mengajar di Universitas Lancang Kuning untuk mata kuliah 2006. 2006. Langsung ya. Ini nggak ada jeda ya? Ya alhamdulillah. Nah waktu itu juga padat karya berarti waktu itu juga ini perjalanan menarik. Jadi sampai hari ini Prof Sudi Fahmi, mantan rektor kami, itu orang yang saya sangat hormati. Jadi Prof Sudi itu kan suaminya Bu Prof Elidar ya. Elidar. Beliaulah yang kemudian menawarkan saya untuk menjadi dosen. Kebetulan dia mencari informasi, menanyakan ke UII Jogja, kemudian UII Jogja beberapa dosennya juga mereferensikan dan saya kemudian dibawa pulang jadi dosen di sini. Dan alhamdulillah dari 2006 sampai sekarang masih semangat mengajar di Lancang Kuning. Ya, karena bukan apa Pak, ditawari ya, bukan serta-merta Bang langsung apa ya, tamat MKN langsung. Ya tamat MKN, yang jelas begini, ini kan ini kalau seolah serba kebetulan, tapi kan ada campur tangan Tuhan. Betul. Ya. Jadi waktu itu saya ingat betul ada dosen saya Pak Zairin Harahap, pengajar hukum lingkungan yang ikut membentuk saya juga begitu ya. Dia bilang, Wan nanti mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi dosen Pak. Oh iya mau jadi dosen. Kebetulan sebelum saya ditanda kutip dipertemukan dengan Prof Sudi, saya juga pernah ketemu sama Pak Sudi begitu. Nah dan Pak Sudi kebetulan juga mencari dosen. Jadi mungkin pesan moralnya Pak Ib, saya selalu bilang begini, kalau punya keinginan baik ceritakan sama orang. Ya kenapa begitu? Karena nggak ada risikonya. Paling dicibir kan. Tapi kalau umpamanya punya niat jelek, jangan, karena pasti ditangkap orang kita kan gitu loh. Tapi kalau nah alhamdulillah sampai hari ini saya masih ingat itu, ini mungkin agak prematur ya, tapi dari semester 5 saya tuh punya catatan. Selesai tahun berapa, jadi pengacara tahun berapa, kemudian jadi dosen tahun berapa, bla 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 gitu ya. Itu akhirnya saya lihat sampai hari ini itu program itu berhasil. Stepnya berhasil. Cuma mungkin waktunya yang agak mundur-mundur dikit gitu yang ya. Agak berganti mungkin berganti. Nah, jadi contohnya 2006 Abang ngajar 2006, 2007. Padahal stepnya sebenarnya praktek hukum dulu ya. Ya. Tadi kan? Oke, tapi saya memang kalau untuk jadi asisten pengacara itu dari semester 3. Jadi saya sudah ikut sudah mulai semasa di Jogja? Sudah. Saya jadi waktu itu waktu kos, bukan waktu kos. Jadi waktu saya kuliah, saya aktif di lembaga pers mahasiswa. Nah, waktu itu dapat tugas untuk meliput Pak Hendardi, Ketua PBHI Jogja, PBHI Nasional. Jadi di situ saya bilang, Pak, saya mau aktif juga seperti Bapak sebelum itu. Yaudah, nanti saya hubungkan sama PBHI. Nah, lalu saya ikutlah di PBHI. Itu di semester 4 ya waktu itu. Jadi ikut kegiatan PBHI? Sudah ikut kegiatan Padahal PBHI. Belum punya sertifikasi? Belum, ya? Masih semester 4 ya. PBHI semester 4, kemudian semester 6-nya saya magang di kantor pengacara. Kebetulan di sebelah kos saya itu pengacara. Nah, jadi saya udah ini bidang saya nih gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang dari semester 4 itu sudah bisa nyetir tapi SIM belum ada. Nah, jadi sudah fokus di bidang pengacara sampai hari inilah ya mungkin kurang lebih sekitar 18-19 tahun lah. Jadi ketika selesai tamat S1 langsung diselesaikan sertifikasi hukumnya atau langsung MKN tuh? MKN. Jadi ini memang stepnya memang hidup MKN dulu ini ya? memang menarik. Jadi gini. Saya masuk S1 dengan saya jadi pengacara. Begitu saya tamat 2003 muncul undang-undang advokat. Syaratnya minimal 25. Sementara saya waktu itu umurnya alhamdulillah tamat S1 itu umur 21 menjelang 22. Nah, ini agak muda waktu itu kan. Nah, saya pikir kok 25? Akhirnya saya ngambillah MKN. Karena syarat MKN itu 25. Saya pikir nanti termakan waktu untuk kuliah, lalu saya jadi MKN.
begitu saya ngambil MKN, ternyata muncul undang-undang notaris minimal 27. Saya pikir kok begini jadinya hidup ini. Akhirnya saya balik lagi. Jadi tahun 2005 saya ikut pendidikan khusus profesi advokat angkatan awal di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2005. Pada saat saya masih notariat. Jadi saya notariat itu belum selesai, saya ngambil itu PKPA, lalu kemudian saya ikutlah ujian advokat. Alhamdulillah ujian angkatan pertama Peradi di nasional saya lulus gitu. Yang pada saat itu masih luar biasa ya ujian 200 lulus 12 gitu ya. Alhamdulillah lulus. Sangat selektif saat itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga selektif. Makanya yang keluar itu juga orang-orang berkualitas saat itu ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Ya bukan berarti sekarang nggak berkualitas. Sampai hari ini berkualitas. Mungkin proses seleksinya. Jadi saya lulus kemudian sambil saya di sini jadi dosen, kemudian saya ikutin juga prosesnya dan kemudian saya 2007 September masih bolak-balik ya? Enggak. Jakarta enggak? Tidak, saya udah mulai ngajar di sini. Cuma karena saya KTP-nya waktu itu KTP Jogja masih. Nah, jadi untuk pelantikan advokatnya saya di Pengadilan Tinggi Yogyakarta September 2007. Nah, sejak itu udah saya walaupun saya MKN saya udah fokus aja lah jadi pengacara sambil jadi dosen sambil pengacara. Gitu. Bukan pengacara sambil dosen. Bukan, tetap dosen yang utama. Ini kan niat awal. Ini kan beda makna ini. Dosen yang pengacara atau pengacara dosen ini dosen yang advokat. Iya, advokat ya. Nah, ini MKN ini pernah dimanfaatkan enggak keilmuannya? Bukan praktek maksudnya. Kalau untuk praktek notarisnya tidak, karena advokat tidak boleh menyambi sebagai notaris. Apalagi saya 2014 alhamdulillah saya main kuasa, setelah bolak-balik sekian bulan Jogja Jakarta, saya dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM bersama teman-teman seangkatan jadi konsultan haki. Jadi saya alhamdulillah konsultan 2014. Jadi konsultan haki tersumpah gitu ya. Punya SK layaknya seperti notaris. Jadi salah satu syaratnya jadi konsultan haki juga tidak boleh double dengan notaris. Nah, jadi saya bilang ini kafah sajalah. Karena saya menarik juga bagi saya nanti hak ini dikembangkan. Gitu. Betul. Barangkali itu juga lah salah satu yang mendasari sampai hari ini meskipun Bang Ira ini sudah S3, doktor hukum, tapi masih ngotot mengejar magister hukum ya. Itu lain lagi ceritanya. Jadi saya S1 hukum selesai. SE selesai. Alhamdulillah SE ya, bukan MM ya, SE ya. SE selesai, sarjana ekonomi. Ini karena menarik ini. Di mana SE-nya tuh, Pak? Di Jogja. Di berbarengan ya? Saya semester 5. Jadi waktu udah mulai nyusun? Saya semester 5 SH, saya ngambil SE. Tadi karena dapat beasiswa. Jadi saya ini orangnya penakut. Dapat uang tuh penakut. Jadi begitu dapat uang tiap bulan waktu itu lumayan besar, rasanya kehidupan sudah kok makan udah cukup, beli buku udah cukup, gitu ya. Biaya ayam lagi ya. Jadi ayam juga bisa dibeli kan. Jadi saya pikir ini saya punya tanda kutip dendam positif. Dulunya kan pengen jadi akuntan, SE kan. Jadi saya bilang saya harus SE. Nah, saya jadikanlah itu bayar uang SPP. Jadi saya ambillah SE waktu itu di Jogja juga. Jadi SH kemudian SE. Sebenarnya saya S1 itu 3 kali. SH itu 99 masuknya hukum, kemudian semester 3 saya masuk UT, Universitas Terbuka, jurusan administrasi niaga. Tapi saya waktu itu terkendala waktu, karena kan memang belajar di UT ini Pak Ib tidak gampang ya. Kita harus waktu itu belum kayak sekarang kan, ada video pembelajaran dan sebagainya. Kalau sekarang sudah didukung, dipermudahkan. Gitu ya. Nah, kalau dulu betul-betul beli modul, belajar mandiri. Jadi saya waktu itu nggak maksimal, akhirnya saya ngambillah SE begitu. Nah, ceritanya nih saya sebenarnya adalah kawan berjuang Paip ini ya. Sama-sama magister hukum juga. Tapi kami mudah-mudahan segera ya Paip ya kita bisa selesai ya. Amin. Nah, itulah. Kemudian saya bilang MKN sudah gitu ya. Kenapa nggak saya tuntaskan ngambil MH? Karena kemudian saya ingin mengkawinkan antara kajian hukum bisnis dengan hukum lingkungan. Jadi saya kebetulan ini sama dengan Pak Ib, sama-sama menulis tesis sekarang, tapi saya mengkaji aspek bagaimana sih sebenarnya konsep
pembangunan berkelanjutan itu diterapkan di dalam kegiatan bisnis gitu. Ya, Khususnya aspek bond namanya ya, hukum jaminan dengan hukum perbankan. Ya. Kalau ditanya wujud akhirnya kayak mana, nanti kita lihat di tesisnya saja lah. Ya. Jadi semenjak 2006 pulang Pekanbaru Ya. ngajar, ya mulailah berproses ya. Ya. Ya saya lihat begitu cintanya ke dunia akademik ini Bang, meskipun barangkali secara materi lebih menggiurkan di dunia praktisi hukum ya, advokat ya, tapi tetap dunia akademik nggak pernah ditinggalkan ya. Karena itu kan gini Pak, pertama saya ini kan alhamdulillah suka baca. Kedua, saya pikir kita harus punya kontribusi dengan orang lain yang positif. Jadi kalau sudah baca maksimal, terus mau diapain gitu loh. Kan harus diberikan pada orang lain. Yeah. Nah, salah satu model itulah kemudian kita dengan menjadi dosen, Berpraktek. apa yang kita baca, kita kembalikan Ya. ke orang lain gitu. Makanya saking pengennya transformasi ilmu itu, saya pernah balik lagi ke Jogja untuk S3 itu menyelesaikan. Saya sampai di sana tuh memang nggak ngajar resmi di kampus, tapi saya bikin kursus semacam pelatihan singkat yang saya buka ke orang tentang haki, tentang kontrak gitu ya. Dan menariknya tidak hanya dari Jogja, sampai pesertanya itu ada yang dari Semarang, ada yang dari Solo itu. Itu bukti orang sudah mulai melek ya masalah hakinya. Ya, dan ternyata bagaimana menyampaikan hal-hal positif yang mungkin bagi kita nggak begitu wah gitu ya, tapi ternyata wah, minimal dibutuhkan bagi orang lain. Nah itu yang ini sebagai sedikit bocoran, saya juga sebenarnya karena mengembangkan namanya pendidikan hukum bagi non hukum. Jadi legal for non legal sama legal for UKM. Jadi Seperti yang dibuat Prof. Jimli Asyidikri ya? Pak Prof. Jimli punya yayasan, nah saya nanti akan kembangkan itu juga. Termasuk juga nanti, ya ini mungkin alhamdulillah karena sudah selesai dokter, jadi agak percaya diri lah ya. Ya. Saya akan bikinkan tentang semacam mentoring penelitian. Jadi nanti teman-teman yang masih bingung merumuskan proposal, merumuskan rumusan masalah, nanti kita bisa bantu. Bina lah ya. Tapi dengan catatan kita malah dibalik, kita tidak minta uang dan tidak bikinkan skripsi gitu ya. Ya. Nah, karena tujuan kita masih banyak masalah-masalah yang pantas untuk diteliti, tapi kok mungkin orang belum lihat dan itu sebagai objek gitu. Nah, nih yang terakhir nih Bang, perjalanan S3 ini kan menarik ini. Karena ada ini barangkali yang agak lama fasenya ya. Dari S2, MKN, bahkan sama-sama berjuang di MH, tapi tahu-tahu yang selesai S3. Ya. Ini bukan hanya saya pribadi, teman-teman yang lain pun barangkali agak terkejut juga. S2 belum selesai kok udah S3. Oh, ini perjalanan hidup. Iya, Jadi betul. Yang jelas begini, saya sebenarnya memulai S3 itu sudah cukup lama. Jadi baru jadi dosen kurang beberapa tahun, saya sudah ngambil S3. Nah, waktu itu ada fase kehidupan saya itu, ibu saya stroke waktu itu. Nah, kemudian saya bilang ke diri saya mau dahulukan mana, sekolah atau berbakti pada orang tua. Jadi saya putuskan waktu itu, sudah saya S3-nya itu saya semacam postpone dulu lah. Nah, waktu itu saya sebenarnya, teman-teman semuanya itu, istri saya baru melahirkan dan posisinya merawat anak di Pulau Jawa. Saya sendiri di Pekanbaru. Saya pikir, ini ngapain sore-sore kalau pulang ke rumah nggak ada kerjaan. Saya ngambillah S3 di UIR. Sebenarnya bersama Pak Ip waktu itu. S2, kan? S2 ya. Di UIR. Nah, bagus tuh progresnya. Luar biasa progresnya. Nilai juga bagus semua. Nilai bagus. SKS terpenuhi. Bahkan saya sudah seminar proposal. Ya. Jadi waktu itu 2013 itu ibu saya bilang, "Nak, ini sudah mulai sehat. Cobalah selesaikan sekolahmu di Jawa." Wah, ini pas ini saya pikir. Karena kan sudah seminar proposal di Pekanbaru, saya pikir gampang bolak-baliknya. Saya pergilah ke Jogja. Ternyata setelah saya sampai ke Jogja nggak semudah yang dibayangkan. Saya terkuras untuk menekuni S3. Sehingga S2 saya malah ternomor duakan sementara gitu. Nah, itulah
yang kemudian saya akhirnya memilih mana yang di depan mata. Waktu itu saya fokuslah S3. Nah, alhamdulillah jadi S3-nya selesai, tapi saya dengan semangat 45 saya akan kembali berusaha dan berjuang untuk menyelesaikan S2 yang tadi. Tapi jadi kalau ditanya orang, kok bisa selesai S3 dulu, tapi S2 kok baru? Ya saya kan menggunakan ijazah MKN gitu. Bukan berarti saya bisa ngambil S3 tanpa S2. Itu nggak mungkin. Karena banyak yang nggak tahu kan. Orang taunya Bang Irawan itu praktisi hukum yang SH. MKN-nya banyak yang nggak tahu kalau Bang Irawan ini MKN. Karena gini Pak Ip, MKN itu saya masuk 2003. Itu adalah gelar yang baru ada. Jadi MKN itu kalau tidak salah saya, itu baru tahun 2000 atau 2001 Pak. Mulainya? Dibukanya di Indonesia ini. Berarti termasuk awal lah ya? Jadi waktu itu orang kadang-kadang masih ngejekin juga. Apa MKN tuh? Makan? Enggak. Itu Magister Kenotariatan. Jadi kalau tidak salah saya 2002 apa 2003 pertama kali UGM itu meluluskan. Saya selesainya tadi yang 2005 selesai sudah 2006. Termasuk angkatan awal lah ya. Angkatan awal. Jadi orang masih bertanya ini gelar apa gitu ya. Masih awam ya. Saya bilang ini Magister Kenotariatan. Jadi selesai 2019 kemarin ya. Kalau S3-nya 2020. 2020. Ya. Ujian terbukanya Desember 2020. Saya sendiri sampai nggak tahu ini. Ya. Tahunya baru udah pertengahan 2001. 2021. Ternyata akhir 2020 udah wisudanya ya. Karena kan waktu itu saya memang tidak tidak mendeklarasikan secara terbuka ya waktu itu. Karena yang saya tahu waktu itu Bang Irawan boyong keluarga pindah ke Jawa. Ya, ke Jawa. Ceritanya nyelesain S3, tapi yang saya lihat bukan S3 yang terpublish. Melakukan seminar-seminar, pelatihan haki. Wah, ini dapat ladang baru nih saya. Tahu-tahu pulang lagi, balik lagi di sini. Karena cinta sama Riau. Balik lagi sini saya nggak tahu nih cerita S3-nya, ternyata tinggal finishing, berproses ya. Jadi tentu ini menarik nih kan perjalanan hidup abang ini. Tapi saya potong nih Pak Ip. Ini kan saya bicara itu ada beberapa hal yang saya selalu semangat. Pertama hukum lingkungan, itu sampai pagi sanggup. Kedua haki, sanggup. Kontrak sanggup. 4 kemudian tadi masalah buku sanggup. Dan yang keempat adalah berikutnya adalah masalah sekolah. Tadi saya baru cerita sama istri, sama anak. Bapak bayangin, saya tinggal di Sigunggung. Dekat Jalan Arengka 2. Ya, Jalan Sidorukun. Itu SMP-nya SMP 1. Zaman itu Sigunggung itu kalau sudah jam 9 ke atas itu masih takut ke sana ya? Yang jelas saya kalau masuknya jam setengah 8, saya harus dari rumah jam 5:15. Naik oplet. Labu Baru ya? Labu Baru. Iya, Labu Baru. Kalau masuk pagi, oplet biru tuh. Oplet biru. Oh iya, biru. Ya. Jadi kalau masuk pagi, saya sampai rumah itu jam 3. Kalau pulangnya jam 1. Karena nyambungnya 3 kali. Pasar Kodim. Pasar Kodim, oplet Pintu Angin, oplet Labu Baru sama oplet Sigunggung. Iya. Dan seringnya nggak ada oplet karena rumah saya yang paling jauh. Jadi akhir dari perjalanan oplet Sigunggung itu masih harus saya lewati lagi 2 km jalan kakinya sampai ke rumah. Kalau dia bilang rumahku jauhan, rumahku paling jauh gitu ya. Dan saya masih ingat betul itu Pak Ip. Waktu itu fotokopi baru ada di Pasar Pagi Raja Wali. Bayangin Pak. Jadi waktu itu saya pernah memfotokopi diktat, nih karena sedang belajar. Saya naik sepeda tuh dari Sigunggung ke Jalan Raja Wali itu Sukajadi. Kebetulan saya pakai tas kantor gitu. Jadi tas kantor ya yang untuk berkas itu ya, yang punya ayah saya. Karena ayah saya waktu itu tugas di PNS, tapi dia tugas luar kota. Saya ini saya ulang-ulang terus ya Pak. Saya sambil megang tas itu dengan perasaan yang gaya gitu ya. Saya pikir begini. Ini saya bilang ini ya, kalau hari ini masih jadi tas ayah saya. Tapi suatu saat nanti kalau aku udah besar nih ya, udah dewasa, aku pakai tas yang kayak gini. Jadi saya dengan semangat 45 berkeringat itu karena malam ya, harus naik sepeda itu, tadi bilang, lihat nanti pasti aku bisa pakai tas yang begini. Dan ya itu kan hanya perumpamaan anak remaja ya, anak SMP kelas 1 lah ya. Ternyata Allah dia membayangkan, saya bayangkan itu pokoknya
pakai apalah ya, ada apa namanya, ada tas yang bagus, yang apa, dan ya alhamdulillah menjawab semua apa yang kita inginkan itu. Gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi seperti cerita Bang Irawan tadi, step perjalanannya itu seperti sudah tertulis ya. Yang Dibayangkan, ditulis, terjadi. ya. Yang kedua, saya punya ini Pak, setelah saya lewati itu ya teman-teman semuanya, saya melihat tiap tahun ada hal positif yang saya dapatkan. Tiap tahun ya. Tahun ini, contohnya umpamanya 2020 saya selesai doktor. 2021 walaupun mungkin orang bilang apa sih sok-sokan punya pustaka hukum gitu ya. Saya sudah punya pustaka hukum. Nah, ini saya lagi berproses nih Pak. Saya lagi siapkan LBH. LBH namanya Bumi Lancang Kuning. Jadi dan nanti berbentuk yayasan. Jadi Meskipun sudah punya izin praktek hukum ya. Ya, jadi saya pernah ngobrol dengan perempuan yang sekarang jadi istri saya. Jadi belas kami pacarannya cukup lama, 7 tahun ya. Jadi pada waktu pacaran saya bilang, nanti kalau kita udah sukses, saya udah punya bayangan Pak Ib, akan menggaji 2 orang yang saya akan gaji dia sesuai dengan kebutuhan dia, bukan UMR. Yeah. Ini kalau boleh gaya nih. Yeah. Saya akan tanya sama dia, berapa kebutuhanmu sebulan? Kebutuhan ya, bukan keinginan. Kalau keinginan mah matahari bisa dibeli kan, kebutuhan. Nah, tapi konsekuensinya jelas. Kalau kebutuhan itu saya bisa kasih sebanding. Ya, tugasmu adalah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore duduk di kantor untuk melayani hukum gratis. Jadi memberikan pelayanan hukum gratis. Konsultasi ya. Konsultasi ya. Kalau saya prinsip begini Pak. Saya lagi bangun konsep begini. Kebetulan kan saya tinggal di Rumbai ya. Jadi saya lagi bangun begini. Orang Rumbai dan Rumbai Pesisir itu gratis konsultasi hukum. Tidak perlu menunjukkan surat keterangan miskin lah. Yeah. Gitu. Ya, karena siapapun bisa. Tapi kalau mungkin di luar itu konsultasi tentu punya proses, ya. Dan kedua, kalau untuk nanti niatnya nih, kalau bantuan hukum itu yang pokok-pokok tetap dia yang bayar. Contohnya dia ngajukan gugatan, ya nggak mungkin saya yang bayar Pak, tapi jasa hukumnya yang gratis. Jasa hukum gratis. Jasa hukumnya gratis. Tapi administrasi yang berhubungan dengan pengadilan tentu ya bukan saya yang bayar Pak. Karena bagaimanapun kan toh yang diperjuangkan juga dirinya. Dia maju sendiri pun dia pasti bayar gitu. Nah, itu saya mimpi kapan itu terwujud. Tapi saya bisa bayangkan kok itu Pak. Saya udah kebayang tuh dari dulu saya begini, dapat perkara yang besar gitu ya, subsidi hilang untuk beberapa perkara yang dari sekian impian harapan abang yang belum terwujud tuh, kalau mau dicari orang yang percaya, saya yang percaya. Saya yakin itu terwujud. Amin. Karena melihat perjalanan Irawan konsisten mewujudkan semua mimpi-mimpinya. Kalau saya teman-teman semuanya punya prinsip begini. Yang penting niat baik dulu, ya. Yang kedua, ceritakan sama orang. Kalau ada yang setia, maka rangkul dia. Makanya saya sama teman-teman saya bilang begini, kamu pikirkan kerjaan, saya pikirkan gajimu. Itu tuh, yang mikirkan gaji itu saya tugasnya. Betul. Tapi yang mikirkan kerjaan kalian. Nah, maksudnya terpenuhi tidak target dan sebagainya. Nah, tapi kalau kemudian orang bilang, ini kan ide yang tidak menarik. Itu kan dialamin Pak sama Mark Zuckerberg dengan Facebooknya, betul. Ya, kemudian Steve Jobs dengan Apple-nya. Ya, semua berawal dari mimpi. Apalagi saya kan. Ya. Tapi alhamdulillah dulu orang bilang Irawan bikin mungkin pernah Bapak lihat website saya yuris.id itu. Mana ada orang dari daerah Pak yang berani bikin website hukum gitu ya. Apalagi waktu itu belum Covid. Betul. Tapi alhamdulillah sekarang ya sekitar 6 sampai 7 ribu orang tiap hari ngeklik gitu. Ya udah hitungan jutaan Pak kalau view-nya gitu. Karena dewasa ini masyarakat sudah mulai melek terkait hukum ini kan. Walaupun bukan berpraktek sebagai hukum, tapi mereka sudah mulai aware, ingin tahu tentang hukum. Betul. Jadi ini menarik nih Bang, cerita kita nih Bang. Perjalanan Abang yang luar biasa liku-likunya. Tentu Abang punya pegangan semacam filosofi hidup yang Abang jadikan pegangan,
sehingga semua cita-cita usaha abang ini bisa survive sampai hari ini. Apa yang abang, ini kan penting juga buat teman-teman yang barangkali baik yang concern di dunia hukum maupun orang yang sedang berjuang meraih dan mewujudkan cita-citanya. Ini filosofi hidup abang ini perlu ini. Pertama, tidak ada keberhasilan yang tanpa direncanakan. Nggak ada, Pak. Ada yang bilang, hidup ini mengalir bagaikan air. Ya kalau jatuhnya airnya air bersih. Kalau air comberan, ya kalau jatuhnya itu ke laut yang indah. Kalau dia mentok di got, jadi nggak ada, Pak. Jadi tidak ada survival yang kedua, nggak ada makan siang yang gratis. Jadi apapun yang mau diwujudkan itu ada keringat di dalamnya, gitu kan. Cuma sepanjang yang kita cita-citakan itu baik, maka kembali lagi, Pak. Nah, buatlah beberapa hal. Satu, berbuat baiklah sama orang tua. Nggak usah pelit sama orang tua. Nggak usah nakalin orang tua. Nggak usah licikin orang tua. Baik aja sama orang tua. Ya, apalagi saya udah jadi orang tua nih, Pak. Yang kedua, berbuat baik sama orang, Pak. Karena berbuat sama orang itu pasti dibalas Allah dengan waktu yang singkat. Pasti, Pak. Ya. Jadi berbuat baik sama orang itu, sedekah lah namanya, berderma lah namanya. Jangan dipikirin, Pak. Gitu loh. Allah aja bisa tiap pagi tuh ngidupin sekian miliar orang bisa kok, apalagi cuma ngasih rezeki untuk Irawan gitu kan, Pak. Tuh. Ya. Nah, kemudian setelah berbuat baik sudah, kemudian ya tentu kan kita ibadah, Pak. Tapi yang jelas berbuat baik sudah orang tua ya. Nah, dan kita kan nggak hidup sendiri, Pak. Saya ini banyak belajar dengan Pak Ip itu ilmu silaturahmi. Jadi saya termasuk dulu ya waktu SD itu introvert. Jadi salah satu hidup dengan dunia sendiri ya. Pemalu, Pak. Ya. Jadi kalau disuruh nyanyi itu begini. Jadi sampai guru SD saya itu nggak nyangka, ini kok bisa jadi dosen? Karena dulu dipanggil ke depan juga pemalu begitu. Nah itulah salah satu cara merubah nasib. Jadi pemalu menjadi mungkin kurang malu itu ke Jogja. Masuk dunia baru, lingkungan baru, mendukung kan. Nah, kita bersaing secara sehat. Tapi teman-teman semuanya, kalau ilmu silaturahmi, ini jagonya. Baik, ini jago, Pak. Jadi kalau saya ke Kampar itu, ya tahu mereka. Saya tinggal bilang, saya ini, saya klaim saja saya sahabatnya Pak Ip, itu insya Allah orang tahu dengan politisi muda ini. Gitu. Jadi, teman-teman, saya terus terang ini mencermati perjalanan Bang Irawan ini, apalagi ketika kami sama-sama mahasiswa di Magister Hukum ya. Walaupun sekarang masih kita perjuangkan ya. Jadi di sini saya melihat semakin menguatkan motivasi saya untuk selalu belajar. Belajar itu salah satunya dari buku, selain dari orang-orang yang memang sudah punya ilmu. Kenapa? Kalau kita sudah punya ilmu, ngomong itu mengalir aja. Nah, Bang Irawan ini saya meskipun tidak pernah jadi mahasiswa beliau, tapi saya yakin kalau mahasiswa belajar dengan beliau, kalau nggak ngerti yaitu saya rasa perlu diruqyah. Karena bukan apa-apa. Jadi ada istilah begini, Pak Ip. Penjelasannya runut dan terstruktur. Kita pernah sekali ya presentasi, Bang ya. Iya. Saya melihat kalau kayak gini dosennya kalau nggak ngerti juga mahasiswa, maka itu udah perlu diruqyah. Sebab sangat spesifik penjelasan, terstruktur dan spesifik. Kan kita ibaratnya itu setiap mengajar itu, Pak, ada anatominya gitu. Jadi yang diajarkan tuh kepala, tapi di atas kepala ada rambut. Jadi dibahas dulu rambut, kemudian kepala, terus sampai ke bawah. Dan itu kan memudahkan orang, Pak. Jadi ternyata di pengalaman singkat jadi dosen kurang lebih 15 tahun ini, ya memang jangan salahkan orang kalau orang itu tidak paham. Ketika kita juga, yang susah itu adalah bisa menyampaikan secara terstruktur dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, jadi kita harus tanya dulu, nih audiensnya siapa? Nah, kita sesuaikan dengan bahasa yang mereka. Banyak orang yang ahli hukum, tetapi tidak bisa bicara hukum dengan tepat ya. Artinya apa yang dia sampaikan belum tahu orang lain bisa menerima, memahami, mentransfer ilmunya itu. Ya,
Yang jelas saya berusaha menghindari apa yang Bapak sebutkan barusan itu saja lah. Itu bahasa halusnya. Iya, iya. Nah, cukup menarik diskusi kita malam hari ini, Terima teman-teman. Semoga perjalanan hidup beliau ini bisa jadi referensi, motivasi, tentu masukan juga buat kita bahwa ternyata untuk jadi sukses itu tidak bisa bin salabin seperti iklannya Om Jin itu. Tapi ada kristalisasi keringat, ada proses, ada usaha kerja keras, ada doa kita sendiri, doa orang tua, dan doa orang-orang yang mendapat manfaat dari kebaikan dan usaha yang kita lakukan. Mungkin demikian diskusi kita malam hari ini terkait perjalanan hidup Bang Dr. Irawan Harahap, SH, SE, MKN, dan insya Allah sebentar lagi MH. Amin, amin. Dan saya doakan nggak sampai dalam 5 tahun ini Profesor. Oh, itu paling saya aminkan itu. Ya. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya kami bisa senantiasa menampilkan tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk orang banyak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.